Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji dan guru penguji PPG dalam jabatan untuk uji kinerja, perkenalkan, nama saya Ida Ayu Chandra Pertiwi. Saya merupakan peserta PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025. Kementerian Agama, Bidang Ilmu Pendidikan, Agama Hindu, LPTK, Institut Empu Kuturan. Dengan ini, siap melaksanakan praktik ujian kinerja pada pembelajaran pendidikan agama Hindu di SMP Negeri 7 Denpasar dengan materi Catur Marga. Dengan ini, mohon kesan dan sarannya untuk pembelajaran ke depannya. Terima kasih. Om Santi, 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 Om. Halo anak-anak. Hai. Iya. Baik, hari ini kita akan pelajari agama Hindu. Untuk pertama, kita akan melakukan doa dulu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, LKW-nya kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya. Silahkan duduk. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Iya. Sebelum mulai, kita akan melakukan absensi dulu ya anak-anak ya. Baik, Ibu akan mulai dari absen pertama. Cantika. Hadir, Bu. Kela. Baik. Ada yang tidak sekolah hari ini anak-anak? Ada. Siapa? Surya. Kenapa dia tidak sekolah? Sakit. Oh, sakit. Baik. Semoga Surya cepat sembuh ya. Anak-anak, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita mengecek dulu kebersihan kolong bangku kalian, lalu di sekitar lingkungan kelas kalian, apakah sudah bersih atau masih ada sampah-sampah kertas? Sudah bersih semuanya? Sudah. Iya. Nah, seperti yang Ibu sering sampaikan, kelas kalian itu adalah rumah Kedua. Iya. Kalau kelas kalian sudah bersih dan nyaman, maka kalian juga belajarnya nyaman ya. Dan juga suasana pasti lebih menyenangkan. Iya. Selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran materi di hari ini, kita akan mengingat dulu nih pelajaran yang sebelumnya. Ya, pelajaran sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Masih ingat? Nah, apa yang dimaksud dengan kitab Nibanda? Ada yang tahu? Oke, Kaila, silakan. Pada pertemuan minggu lalu, kita itu mempelajari tentang konsep kitab Nibanda dan bagian-bagian dari kitab Nibanda. Bagian-bagian itu terdiri dari kitab Darsana, kitab Vedanta Sutra, kitab Agama, dan kitab Brahma Sutra. Bagaimana, betul? Oke, tepuk tangan untuk Kaila. Ya, silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Kaila ya. Nah, untuk pelajaran sebelumnya kita sudah menyelesaikan tentang kitab Nibanda dan untuk sekarang kita akan mempelajari tentang Catur Marga. Nah, dari Catur Marga ini kita akan mengetahui 4 jalan atau cara untuk terhubung untuk menuju ke tujuan utama kita yaitu moksa, untuk kehadapan ide Sang Hyang Widi ya anak-anak ya. Nah, sebelum menapaki materi, Ibu akan bertanya tentang 2 hal kepada kalian ya. Pernahkah kalian melihat orang berdoa dengan baik? Pernah. Iya. Pernahkah kalian melihat orang bekerja dengan tulus? Pernah. Iya. Pernahkah kalian melihat orang yang belajar dengan tekun? Iya. Mengapa hal itu dilakukan? Apakah itu termasuk dalam Catur Marga? Nah, di bagian manakah saja yang Ibu sebutkan tadi, contoh-contoh tersebut? Ada yang tahu? Iya, silahkan. Devan? Baik Bu, yang pertama itu kan rajin sembahyang. Betul. Itu contoh penerapan dari Bhakti Marga. Iya, betul sekali. Yang kedua yaitu bekerja dengan tulus. Iya. Itu contoh penerapan dari Karma Marga. Iya. Yang ketiga yaitu rajin belajar, yaitu
contoh penerapan dari Jenana Marga. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dong. Terima kasih, Devan. Baik. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu mengapa sih kita melakukan penerapan ketiga contoh yang Ibu sebutkan tadi, dan apa pentingnya kita melakukan tersebut? Ada yang tahu? Ya, silahkan Panji. Agar kita tahu cara terhubung dengan ide Sang Yang Widi Wasa, Bu. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Panji. Selanjutnya, setelah Ibu melakukan melempar pertanyaan kepada kalian, maka kita akan menapaki materi selanjutnya yaitu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama, mengidentifikasi pengertian, jenis, dan contoh penerapan dari catur marga berdasarkan nanti kasus atau kegiatan yang akan Ibu berikan, ya. Lalu kedua itu menganalisis manfaat langsung yang kita dapatkan dan tidak langsung dari penerapan catur marga dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang ketiga, menyimpulkan makna ajaran catur marga itu dan mengkaitkannya dengan pengalaman kita sendiri, pengalaman pribadi serta konteks sosial dengan baik. Gitu ya. Nah, sebelum kita juga melanjutkan kembali, Ibu akan melakukan tes di awal, di mana Ibu mengukur bagaimana kalian memahami atau mengetahui konsep dari catur marga. Ibu akan melakukan assessment di awal. Nah, silakan kalian lihat grup kelas kalian. Ibu sudah mengirimkan link ya ke grup kalian. Nah, ini ya, assessment diagnostik kognitif ya. Isi identitas kalian dan nomor absen, lalu kerjakan soal-soal yang ada di dalam Google Form tersebut sebagai langkah awal apakah kalian sudah memahami tentang ajaran dari catur marga. Silahkan dikerjakan. Gimana anak-anak, sudah selesai? Sudah. Oke, silakan kalian taruh HP-nya. Bagaimana? Apakah ada yang sulit? Tidak. Benar? Benar. Oke. Nah, kalau gitu, Ibu ingin mengecek semangat kalian nih ya. Ya, kita akan melakukan ice breaking dulu ya. Silahkan berdiri. Nah, gerakan ini pernah kita lakukan ya, Nak ya. Namanya gerakan marga ya, gerakan marga. Nanti anak-anak silahkan kalian perhatikan apa kata-kata Ibu. Bakti marga. Jana marga. Oke, masih semua konsentrasi. Karma marga. Iya. Yoga marga. Bakti marga. Jana marga. Yoga marga. Bakti marga. Oke, bagus. Baik anak-anak, Ibu akan menampilkan sebuah video untuk memasuki dari kegiatan inti. Nah, di mana Ibu tahu nih kelas kalian itu suka banget yang namanya visual, video, gambar. Sekarang Ibu persiapkan sebuah video. Baik, kita simak sama-sama ya anak-anak ya. Nah, perhatikan baik-baik ya. Ini beberapa ada kelompok muda-mudi melakukan suatu kegiatan di mana kegiatan ini sangat berkaitan dengan salah satu bagian dari catur marga. Nah, anak-anak, Ibu akan bertanya kepada kalian mengenai video yang Ibu tayangkan. Ya, pertanyaan pertama, video ini menjelaskan tentang apa sih? Ada yang bisa jawab? Devi? Video ini menjelaskan tentang kegiatan Trisandya, Bu. Oke. Trisandya bersama. Selain Trisandya, kira-kira kegiatan apa? Bersembahyang juga, ya. Nah, kegiatan ini termasuk dalam bagian catur marga yang mana? Dharma? Bakti marga, Bu. Iya, betul, bakti marga. Nah, dari kegiatan ini, mengapa kita melakukan hal ini dan apa sih tujuannya terhadap ide Sang Yang Widi Wasa? Ya, Devi? Jadi kita melakukan kegiatan
Iya. apa yang sudah diberikan oleh beliau. Ya, apa saja yang kita sudah diberikan sama Ida Sang Hyang Dewasa? Kita sampai saat ini masih diberikan kesempatan bernafas, itu termasuk hal yang sangat besar ya bagi kita semua. Ya, betul, diberikan keselamatan. Kita diberikan kehidupan, diberikan nafas, lalu kita diberikan kesehatan dan keselamatan. Contohnya seperti kalian dari sekolah itu sampai dengan selamat sampai di sekolah. Begitu juga sebaliknya ketika selesai jam pelajaran, selesai sekolah, kalian juga ke rumah dengan selamat. Baik. Apa saja Ci catur marga itu konsepnya, bagaimana jenis-jenisnya juga dan bagaimana penerapannya itu ya. Ibu akan sajikan dalam bentuk PowerPoint. Silahkan perhatikan. Kita mulai dari konsep catur marga, di mana secara etimologi catur marga dibagi menjadi dua kata, yaitu kata catur dan marga. Ya, di mana kata catur itu berarti empat. Ya, dan marga jalan. Iya. Nah, adapun bagian-bagian dari catur marga, pertama ada bakti marga ya. Di mana bakti marga itu memiliki definisi yaitu cinta kasih dan pengabdian yang tulus ikhlas kepada Ida Sang Hyang Widi. Lalu bagian yang kedua itu adalah karma marga ya. Karma marga di mana kita berusaha, berupaya, bekerja tanpa atau imbalan. Lalu yang ketiga adalah jenana marga ya, di mana prakteknya kalian sudah lakukan yaitu belajar ya, di mana pengertiannya adalah pengetahuan yang benar. Selanjutnya, bagian catur marga yang terakhir itu adalah yoga marga, di mana yoga marga memiliki pengertian mengendalikan diri dan meditasi. Oke, bagaimana sih contoh penerapan dari catur marga? Pertama, bagian yang pertama yaitu bakti marga. Contoh penerapannya seperti yang kalian sering lakukan bersembahyang, itu sebelum memulai pembelajaran kalian melakukan Sandhya. Pada jam istirahat kalian melakukan Sandhya juga ya, tentunya dengan tulus ikhlas. Contoh penerapan kedua bagian karma marga adalah kalian bekerja tanpa ya, pada saat piket kalian bekerja juga dengan tanpa iya, ingat dengan kewajiban ya. Jenana marga, contoh penerapannya seperti membaca kitab suci, diskusi dharma dan tekun belajar. Yang terakhir yaitu yoga marga. Contoh penerapannya yaitu meditasi. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan kalian lembar kerja peserta didik untuk mengukur pemahaman kalian. Ibu akan ambilkan LKPD-nya. Nanti Ibu akan bagi kalian dari satu kelompok itu ada 4 sampai 5 orang. Silakan baca petunjuk, ada dimensi profil lulusan, tujuan pembelajaran dari LKPD ini, terus tata cara yang paling penting, tata cara untuk mengerjakan LKPD ini. Silakan dikerjakan. Gimana? Ada yang sulit? Sudah? Sudah, oke. Kelompok 2. Gimana gambarnya jelas? Jelas. Oke. Kelompok 4 gimana, ada kendala? Sudah? Oke. Sudah. Baik, kelompok 1 silahkan maju ke depan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang Bu Guru dan teman-teman. Selamat siang. Pada siang hari ini kami akan mempresentasikan jawaban kami tentang LKPD Agama Hindu, yaitu catur marga. Baik, kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Anak-anak, gimana, ada yang bertanya? Ya, Tude, silahkan. Boleh berdiri. Saya ingin bertanya, pada gambar keempat itu kan ada contoh yang tidak langsung sama contoh yang langsung. Berikan satu contoh yang ada contoh yang langsung. Berikan
Iya. maka hasilnya menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama. Menumbuh. Bisa. Apa tadi? Menumbuhkan sikap. Peduli terhadap sesama. Oh, sikap peduli terhadap sesama. Ya, betul. Diterima ya tuh deh ya. Silakan tepuk tangan untuk temannya. Silakan kelompok 3. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang Bu Dayu dan juga teman-teman semuanya. Selamat siang. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil LKPD dari kami yaitu mengenai catur marga serta Ya, betul. meningkatkan rasa kebersamaan. Ya. Baik semua, sekian presentasi dari kelompok kami. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan. Ya, silahkan Dimas. Dimas, silakan. Saya ingin bertanya, mengapa di nomor 1 itu termasuk ke dalam bakti marga? Dan apa yang disebutkan bakti marga di gambar tersebut? Contoh penerapan dari bakti marga. Bisa diterima? Baik, tepuk tangan untuk Dimas ya. Baik semua, sekian presentasi dari kelompok kami. Iya. Ibu evaluasi ya, di mana kegiatan tersebut merupakan kegiatan kalian sehari-hari. Bahkan dalam LKPD tersebut, aktivitas yang kalian lihat tuh merupakan aktivitas yang juga kalian lakukan di sekolah. Jadi pada dasarnya kalian sudah melakukan catur. Iya, itu apa sih manfaat yang kalian dapatkan dari kegiatan atau gambar yang sudah kalian kerjakan di dalam LKPD? Dengarkan Melania. Catur marga dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama bakti marga manfaatnya tuh hidup menjadi tenang, pikiran damai, lebih dekat dengan Tuhan serta menumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama. Yang keempat itu ada yoga marga, manfaatnya itu mengendalikan emosi. Oke, tepuk tangan dong untuk Melani, sangat lengkap sekali. Nah, untuk menguji pemahaman kalian mengenai apa yang sudah kalian pelajari tentang catur marga, Ibu akan ajak kalian melakukan assessment terakhir ya. Linknya berada di grup kelas ya anak-anak ya. Bagaimana anak-anak, sudah selesai mengerjakan assessmentnya? Sudah. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui refleksi. Nah, itu sudah Ibu buatkan pada Padlet. Link Padlet itu sudah Ibu kirimkan ke grup kelas. Silahkan kalian cek. Silahkan, sudah masuk? Iya, wah. Ice breakingnya, presentasinya, iya presentasinya bagus sih. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mengisi bagian refleksi, di mana bagian refleksi ini sangat penting sekali untuk mereview, untuk mengetahui bagaimana proses kita, pembelajaran kita tadi ya anak-anak ya. Terima kasih anak-anak, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, di dalam catur marga itu ada 4 cara untuk terhubung dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Yang pertama adalah bakti marga. Ya, contoh penerapannya seperti apa? Sembahyang, Trisandya, betul. Kalian bisa melatih konsentrasi fokus kalian. Bisa kalian gunakan pada saat pembelajaran, pada saat kalian fokus mengerjakan sesuatu ya anak-anak ya. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan mempelajari Pancayamabrata dan Pancanyamabrata. Ibu ingin mengingatkan kembali kepada kalian, pentingnya kalian harus semangat itu dalam pembelajaran, tidak hanya pembelajaran pada agama Hindu ya seperti tadi, kalian juga harus semangat di pembelajaran yang lain. Oke, karena tadi kita mengawali dari pembelajaran dengan doa, mari kita akhiri dengan doa juga. Silahkan Nova. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke. Parama Santi. Om Santi 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 Om.